Halo semua, jumpa kembali bersama saya di Tutor Asaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial Microsoft Excel, yaitu cara sederhana untuk menampilkan nama file di sebuah folder ya. Jadi di sini akan saya jelaskan dua cara. Cara yang pertama tanpa menggunakan makro VBA atau kita menggunakan formula. Yang kedua, kita akan menggunakan makro VBA ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan cara mana yang lebih mudah itu bisa digunakan ya. Baik, langsung saja. Pada cara yang pertama kita akan menggunakan formula atau tanpa menggunakan makro VBA. Pertama-tama kita harus menentukan directory folder ya. Misalnya di sini saya akan menggunakan directory uji coba yang ini. Nah, di sini ada beberapa nama file yang akan saya tampilkan ya. Caranya mengcopy nama folder atau direktorinya dengan cara mengklik yang ini, bagian sini, atau bisa juga dengan cara di bagian sini kita klik kanan dengan menekan tombol Shift. Kemudian di sini copy as fed ya, yang ini. Oke. Kemudian kita paste di sel A4. Misalnya sebagai contoh saja, kita paste seperti ini. Kemudian tanda kutipnya dihilangkan saja. Kemudian diakhiri dengan tanda slash dan tanda bintang ya. Seperti ini. Kemudian tekan enter. Oke. Kemudian pada sel A4 ini kita buat name rank-nya. Kita masuk ke menu formula. Kemudian di file name. Pada kotak name ini kita buat nama fungsinya atau nama formulanya, misalnya tampil ya. Seperti ini. Kemudian di bagian sini kita masukkan sama dengan cara 1A4, ini adalah sel referensinya ya. Nah, di awal tanda sama dengan ini kita masukkan perintah files. Seperti ini. Buka kurung, kemudian klik OK. Nah, di bagian A4 ini sudah kita tentukan name rank-nya dengan nama tampil ya. Oke, langkah selanjutnya kita membuat nomor file di sini sesuai dengan jumlah file yang kita miliki dalam folder yang sudah kita tentukan. Misalnya saya buatkan contoh 1 sampai 10 saja ya. Oke. Selanjutnya di sini nama filenya kita masukkan perintah fungsi index sama dengan index, buka kurung, kemudian kita masukkan formula yang sudah kita bikin berdasarkan name rank yang tadi, yaitu tampil. Kemudian titik koma, kita klik nomor urutnya ya, seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, di sini akan masuk nama file yang pertama. Kemudian kita tinggal tarik seperti ini. Nah, ini nama file yang ada dalam folder yang sudah kita tentukan tadi ya, di sini. Nah, misalnya jumlah filenya di sini ada 64, maka kita harus membuatnya sampai 64 juga ya. Seperti ini, kita tinggal klik 2 kali. Nah, seperti ini. Ada 64 file ya. Adapun jika nomornya lebih, maka tidak akan bisa ditampilkan karena filenya tidak lebih dari itu. Nah, seperti ini hasilnya akan menampilkan ref ya. Oke, ini cara yang pertama untuk menampilkan nama filenya. Kemudian kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita akan menggunakan makro VBA ya. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu codingnya ya. Oke, kita masuk ke coding dengan cara mengklik developer, kemudian Visual Basic. Oke, nah di bagian sini kita buatkan sebuah modul ya.
kemudian kita masukkan codingnya di bagian sini. Codingnya sudah saya siapkan, nanti tinggal di download di deskripsi video ini. Nah, ini adalah codingnya. Oke, kita copy saja. Oke, di sini saya jelaskan sedikit ya terkait dengan codingnya. Di sini ada if set2 ring A3 ya, value kosong. Nah, kemudian di sini juga ada set2 ring A3 ya. Kemudian di sini set2 ring E. Oke. Maksudnya apa? Di sel A3 ini ya, pada set yang kedua, ini kan saya masukkan set yang kedua. Di sini set yang kedua, cara yang kedua ini di sel A3. Nah, di sini dia codingnya meminta kita untuk memasukkan directory filenya ya, directory foldernya, sorry. Oke, kita copy saja yang tadi ya. Yang ini kita save, klik kanan, kemudian copy as fed. Oke, kita paste di sini. Oke, kita buang tanda kutip. Kemudian seperti yang tadi kita masukkan akhiri dengan slash dan tanda bintang. Oke. Nah, kemudian sudah kita siapkan di A3 ya. Nah, di sini maksudnya ada E ya. E, kemudian di sini ada X9 ya. X sama dengan 9. Oke, kita cek di bagian E ya. Oke. E9 di sini. Kita cek ya. Kita buatkan dulu tombol untuk menjalankan codingnya. Sini misalnya tampilkan. Oke, seperti ini saja. Kita klik kanan, kemudian assign makro, kemudian pilih modul 1 tampil ya. Klik OK. Oke, kita coba klik jalankan codingnya. Nah, maka hasilnya seperti ini, berhasil menampilkan data. Jadi inilah datanya ya. Nah, dimulai dari E9, sorry. Mulai dari E9 karena di sini X sama dengan 9 ya, dan dia berada di kolom E. Nah, di sini ada kolom E, kemudian dimulai dari baris ke-9. Dan jumlahnya juga akan otomatis berapa jumlah data yang ada dalam folder itu, semua data tersebut akan ditampilkan. Misalnya kita akan menampilkan hanya beberapa file saja yang sesuai dengan ekstensi filenya. Misalnya kita ingin menampilkan ekstensi file yang JPG saja atau yang dokumen misalnya ya. Kita tinggal mengedit di bagian sini. Nah, kita tampilkan di sini tanda bintang kemudian titik misalnya PDF ya. Oke. Nah, seperti ini. Kita coba klik jalankan, kita hapus ini dulu. Kita hapus. Kita coba jalankan. Nah, dia akan menampilkan data PDF saja. Ya. Sama halnya dengan cara yang pertama tadi. Seandainya kita ingin menampilkan file yang ekstensinya PDF saja, kita tinggal menambahkan di sini titik PDF gitu. Nah, ini dia hanya menampilkan 7 file saja yang berekstensi PDF ya. Oke. Nah, seperti itu cara yang kedua dengan menggunakan makro PBA ya. Oke. Sekali lagi saya jelaskan di sini sedikit di bagian set 2 itu maksudnya set yang kedua, kemudian A3 sama dengan yang ini itu adalah directory filenya ya. Oke, seandainya kita hapus di bagian A3, kita kosongkan, kemudian kita klik tampilkan, maka dia akan memunculkan pesan directory atau folder belum ditentukan atau tidak ditemukan karena sesuai dengan ini message box yang kita buat. Nah, seperti ini. Oke. Seandainya dia berhasil, maka message box yang ditampilkan adalah berhasil menampilkan data. Itu bisa dimodifikasi sesuai dengan kesukaan teman-teman, message box yang akan ditampilkan seperti apa.
Yang jelas caranya adalah seperti itu, dan codingnya nanti akan saya bagikan di deskripsi video ini. Oke, barangkali ini saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa sebarluaskan video ini sebanyak-banyaknya supaya bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.